Jepang dan Malaysia lagi krisis beras, tapi Indonesia malah surplus. Ini fakta bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional, bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton, rekor tertinggi sepanjang Indonesia. Bayangkan, sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai abang di Asia Tenggara, tiba-tiba harus menelan ludahnya sendiri di hadapan dunia. Tabir kesombongan yang selama ini menyelimuti negeri jiran Malaysia, akhirnya terkoyak oleh kenyataan pahit yang tak lagi bisa dibendung. Negara yang dahulu kerap memandang sebelah mata terhadap Indonesia, kini harus menghadapi realitas yang menyakitkan, ketika pihak kerajaan secara mengejutkan mulai membuka kondisi finansial mereka, yang ternyata berada di ujung tanduk menuju kebangkrutan total. Fenomena ini bukan sekadar angka yang tercetak di atas kertas. Ini adalah sebuah tragedi nasional bagi Malaysia yang kini tercekik oleh beban utang ribuan triliun. Utang tersebut seperti bom waktu yang perlahan berdetak, siap meledak dan menghantam masa depan generasi mereka. Rakyat Malaysia pun mulai merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang selama ini lebih mengedepankan gengsi dibandingkan ketahanan fundamental ekonomi. Akibatnya, gelombang protes besar mulai bermunculan di jalanan, menuntut kepemimpinan saat ini untuk segera melepaskan jabatannya. Namun tahukah kalian apa yang paling ironis sekaligus paling memukul harga diri mereka? Momen itu terjadi ketika krisis pangan mulai menghantam. Malaysia yang selama ini membanggakan kemajuannya, ternyata tidak mampu memenuhi bahkan separuh dari kebutuhan beras nasionalnya sendiri. Tanpa pilihan lain, mereka kini mengetuk pintu Indonesia, negara yang dahulu mereka ejek sebagai penyedia buruh migran, hanya untuk meminta bantuan pasokan beras demi menyambung hidup rakyatnya. Di titik inilah cerita berubah drastis. Indonesia, di bawah kepemimpinan yang tegas, justru menunjukkan kelasnya sebagai raksasa yang sesungguhnya. Di tengah ketidakpastian iklim global, Indonesia berhasil mencapai surplus pangan yang luar biasa hingga jutaan ton. Ketika Malaysia sibuk mencari pinjaman dan bantuan, Indonesia dengan percaya diri menjaga kedaulatan pangannya, memastikan bahwa perut rakyatnya sendiri tetap menjadi prioritas utama sebelum melirik permintaan bantuan dari tetangga yang sedang dilanda kekurangan. Perbandingan rasio utang terhadap PDB antara kedua negara ini pun memperlihatkan perbedaan kelas yang sangat mencolok. Malaysia telah menyentuh level kritis di atas 70%, sementara Indonesia masih berdiri kokoh dengan manajemen keuangan yang jauh lebih sehat dan terukur. Fakta ini seakan menegaskan bahwa klaim kemajuan Malaysia selama ini hanyalah fata morgana yang dibangun di atas tumpukan utang. Sebaliknya, Indonesia membangun kejayaannya di atas fondasi ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Menurut kalian, apakah Indonesia seharusnya langsung membantu atau justru membiarkan mereka belajar terlebih dahulu dari kesombongan masa lalunya? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Rakan saya, Syaf Shukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Isu Malaysia.
Rakan saya, Syaf Shukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank. Jepang dan Malaysia lagi krisis beras, tapi Indonesia malah surplus. Ini fakta bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional. Bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton. Rekor tertinggi sepanjang Indonesia. Ketegangan di dalam negeri Malaysia sendiri kini semakin meruncing. Isu perpecahan mulai muncul dari wilayah Sabah dan Sarawak yang menyuarakan keinginan untuk merdeka. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya persatuan di dalam negeri mereka ketika krisis ekonomi mulai mengguncang stabilitas nasional. Ketidakmampuan pemerintah pusat di Kuala Lumpur dalam mengelola keadilan ekonomi membuat wilayah-wilayah yang kaya sumber daya tersebut merasa lebih baik berdiri sendiri daripada ikut tenggelam bersama federasi yang terancam bangkrut. Dan inilah bagian yang jarang dibahas oleh media. Sangat menggelikan melihat bagaimana para petinggi Malaysia kini tiba-tiba bersikap jauh lebih sopan dan bahkan memuji kepemimpinan di Indonesia. Perubahan sikap ini terasa sangat kontras jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika mereka masih merasa sebagai abang di kawasan Asia Tenggara. Kini keadaan seolah berbalik. Sang abang yang dahulu sombong justru harus meminta nasi kepada adiknya yang ternyata jauh lebih perkasa. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana roda nasib dapat berputar begitu cepat. Provokasi yang selama ini sering dilemparkan oleh netizen Malaysia di media sosial kini terasa hambar dan kehilangan relevansi. Pada kenyataannya, mereka seperti berteriak dari dalam rumah yang atapnya mulai runtuh dimakan rayap utang. Serangan terhadap Indonesia seolah hanya menjadi cara untuk menutupi kelemahan nasional mereka sendiri. Namun dunia kini mulai melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kedaulatan di Asia Tenggara. Biarlah Malaysia merasakan buah dari kesombongan masa lalunya, agar mereka menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa dipandang sebelah mata, apalagi diremehkan di panggung internasional. Pada akhirnya, sejarah mungkin akan mencatat bahwa Indonesia tampil sebagai pemimpin sejati di kawasan Nusantara ini. Sementara Malaysia harus berpuas diri berada di belakang sebagai pengikut yang kerap bergantung pada belas kasihan raksasa di selatannya.